Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Zaniama dengan NIM 150-222-3269. Saya dari KM 4608. Di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi antar pribadi di pertemuan 10 mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ada pengertian komunikasi antar pribadi menurut Devito. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan nonverbal antara dua orang atau kadang lebih dari dua orang yang saling tergantung. Dan juga ada pengertian tentang komunikasi antar pribadi menurut West dan Turner, yaitu komunikasi antar pribadi adalah proses transaksi pesan antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Dan di sini komunikasi antara pribadi dipandang sebagai bentuk komunikasi paling sempurna karena dipengaruhi oleh komunikasi intrapribadi gitu. Terus ada klasifikasi komunikasi antara pribadi. Yang pertama ada interaksi intim, yang kedua ada percakapan sosial, yang ketiga ada interogasi, dan yang keempat ada wawancara. Kemudian ada tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada to learn atau belajar, yang kedua ada to relate berhubungan, ada to influence mempengaruhi, to play bermain, dan yang terakhir ada to help untuk menolong. Dan juga ada efektivitas komunikasi antar pribadi, yaitu ada 5 kualitas umum nih. Yang pertama ada keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi dan memiliki 3 aspek. Jadi yang pertama ada membuka diri, yang kedua ada reaksi yang jujur dan spontan, yang ketiga ada kepemilikan perasaan. Yang kedua ada empati. Empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan gitu ya. Terus juga empati dapat ditunjukkan dengan verbal dan nonverbal. Ada juga cara untuk menunjukkan itu. Yang pertama ada berpikir empati, yaitu menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksud. Yang kedua ada merasakan empati, menunjukkan apa yang kita rasakan berdasarkan apa yang orang tersebut rasakan gitu. Terus juga ada sikap mendukung. Sikap mendukung itu dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif, dan terbuka, dan juga bukan mutlak gitu. Ada cara juga menunjukkannya. Yang pertama hindari menuduh atau menyalahkan, yang kedua ada hindari menilai secara negatif, yang ketiga ada hindari mengotbahi, yang keempat ada tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran, yang kelima ada mintakan pendapat orang lain dan jangan hanya pendapat diri sendiri gitu. Terus kemudian ada sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif, dan juga sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri nih. Ada juga cara untuk menunjukkan sikap positif. Yang pertama ada temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik gitu. Terus ada yang kedua ada tunjukkan secara nonverbal kepuasan atau kesenangan kita kepada orang tersebut dengan cara kita tersenyum, kontak mata, dan juga jarak yang relatif dekat ketika kita berkomunikasi gitu ya. Terus ada sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada gitu. Terus selanjutnya ada kesetaraan. Kesetaraan itu artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi gitu. Terus juga ada cara menunjukkannya nih. Yang pertama, hindari kata seharusnya atau harus gitu. Itu bener-bener jangan sampai kita mengucapkan kata itu gitu. Terus habis itu mintalah, jangan menuntut. Jadi kita tuh jangan menuntut orang tersebut gitu. Terus habis itu hindari menyela pembicaraan. Jangan suka memotong pembicaraan orang lain ketika orang lain itu sedang bicara gitu. Terus habis itu akui dan respon perkataan orang lain. Kita mengakui itu dengan cara kita menghargai orang tersebut gitu. Terus kemudian ada daya tarik antar pribadi. Yang pertama ada kesamaan, ada kedekatan, ada dukungan, daya tarik fisik dan kepribadian, ada status sosioekonomis dan pendidikan, dan yang terakhir ada saling melengkapi gitu. Terus kemudian ngomongin tentang komunikasi antar pribadi, di sini juga ada mengelola hubungan jarak jauh nih. Yang pertama sadari bahwa LDR itu nggak kita doang, jadi LDR itu umum. Terus abis itu ciptakan sistem pendukung sosial dengan teman-teman gitu ya. Terus juga ada berkomunikasi dengan kreatif. Contohnya kita nih kan udah LDR ya, kita sering video call, kita sering telepon kayak gitu. Terus habis itu sebelum berpisah nih ada kita buat agenda nih kayak besok jalan-jalan ya kalau misalkan ketemu lagi gitu. Terus ada mengelola hubungan jarak jauh. Yang pertama tetap jujur. Yang kedua bangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung.
Yang ketiga ada jagalah kepercayaan, dan kemudian ada fokuslah pada aspek positif dari keterpisahan gitu, seperti peningkatan karir dan juga atau kemampuan untuk berkonsentrasi kepada pekerjaan gitu ya. Terus juga ada penyebab rusaknya hubungan. Kadang banyak yang rusak kan hubungan itu. Apa sih penyebabnya? Yang pertama ada komunikasi yang buruk, yang kedua ada hubungan dengan pihak ketiga, kemudian ada perubahan dalam hubungan, dan juga ada masalah seks dan pekerjaan gitu ya. Pokoknya terus ada kesulitan keuangan. Terus yang terakhir ada kepercayaan yang salah atau tidak sepaham dengan hubungan. Jadi kayak ada perbedaan pendapat gitu yang mungkin kita tuh nggak saling sepaham gitu ya. Terus ada tanda kerusakan hubungan juga nih. Yang pertama menarik diri dari hubungan, terus kurang membuka diri, terus berbohong, terus pesan-pesan positif itu berkurang dan pesan negatif itu bertambah. Jadi itu yang menyebabkan kerusakan hubungan gitu. Terus abis itu dari tanda-tanda kerusakan hubungan itu ada kok cara memperbaiki hubungan. Itu apa? Yang pertama, kenali apa yang menjadi masalah, baik itu eksternal ataupun internal gitu ya. Terus habis itu lakukan penyelesaian konflik dan komunikasi yang produktif. Itu dilakukan dengan jujur tanpa menyalahkan. Terus kemudian ada mempraktikkan solusi yang disepakati bersama dan juga ambillah resiko. Terus ada cara-cara mengatasi putusnya hubungan. Yang pertama, putuskan siklus kesepian atau depresi. Terus habis itu ambil waktu single. Terus ada tingkat rasa percaya diri. Kemudian ada hilangkan atau hindari simbol-simbol yang mengganggu. Carilah dukungan dan pertolongan, dan hindari mengulangi pola yang salah. Jadi dari pola yang salah itu kita temukan nih pola yang benar gitu. Jadi jangan mengulangi pola yang salah yang bisa menyebabkan putusnya hubungan gitu. Habis itu ada nih juga aturan untuk menemukan cinta. Ada beberapa ya. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Jangan jadi diri orang lain deh kalau misalkan kita mau menemukan cinta gitu ya. Terus abis itu pilihlah orang yang tepat dan membuat kita tuh tersenyum, bahagia, tertawa gitu kan. Terus kenali orang tersebut dan juga kita harus saling memfilter gitu ya. Terus juga jangan bertahan dengan seorang yang tidak menyayangi kita gitu. Kemudian bersikap jujur. Jujur itu paling penting di dalam hubungan. Dan juga ada aturan hubungan nih. Yang pertama, bersikaplah baik. Terus juga bersama karena ingin, bukan karena butuh gitu ya. Kita tuh ingin, bukan karena aku tuh ngebutuhin kamu tuh, bukan gitu. Terus habis itu jadilah orang yang pertama meminta maaf, dan jangan pernah berhenti berusaha untuk tampil menarik. Ada juga aturan berpisah nih. Dengarkan suara hati kita, dan juga kegagalan hubungan adalah tanggung jawab dua orang, bukan satu orang doang. Terjunjunglah moral tetap tinggi gitu ya. Jangan terus-menerus mengikutinya juga. Terus habis itu ada aturan keluarga. Itu jangan salahkan orang tua. Terus abis itu selalu ada masalah dalam saudara gitu kan. Jadinya tuh kita tuh harus jangan pernah terlalu sibuk juga dengan pacar kita. Jadi kayak kita harus tetap ingat dengan keluarga kita gitu. Terus ada aturan persahabatan. Kalau aturan persahabatan ini, carilah teman yang menyukai kebenaran gitu ya. Dan jangan pernah meminjamkan uang kecuali Anda siap merelakannya gitu. Jadi kayak jangan pinjamin uang kita tuh kalau misalkan kita belum siap untuk ngerelain gitu. Terus jangan juga mempunyai persahabatan yang berubah gitu. Terus ada aturan untuk semua orang. Rasa bersalah adalah emosi yang egois gitu. Terus habis itu cinta sama dengan waktu, dan tempatkan orang lain di atas diri Anda sendiri gitu. Nah, jadi sekian penjelasan materi itu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.